Hey guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini aku mau coba ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tanyain ke aku tentang kuliah kedokteran gigi. Nah, jadi beberapa minggu yang lalu aku sempat upload di community YouTube aku tentang Q&A hashtag ketiga, yaitu tentang kuliah FKG. Nah, di sini kebetulan udah banyak nih guys yang nanya, ada sekitar 20 pertanyaan dan di sini aku mau coba jawabin semuanya. Nah, tapi sebelumnya disclaimer dulu ya guys, aku di sini mau coba ngingetin kalau setiap universitas itu punya sistem belajar yang beda, praktikumnya pun beda, persyaratan ketentuannya beda, kurikulumnya beda. Nah, di sini aku pakai patokannya FKG Unpad ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mahasiswa dari FKG lain, FKG universitas lain, tolong kalian double check lagi info-info yang kalian dapat dari video ini karena takutnya beda gitu. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang nomor 1. Nah, pertanyaan yang nomor 1 itu dari Gabriela Irwana. Dan dia nanya, "Halo Kak, aku mau tanya, waktu pertama kali masuk FKG, apakah Kakak ada kesulitan tersendiri untuk memahami materi yang diajarkan, ataupun kesulitan saat melakukan praktikum? Karena di FKG nanti kan akan banyak praktikumnya," bener banget. Dan kuliah sekarang juga dilakukan secara online, aku takutnya banyak praktikum yang sulit dan nggak punya teman untuk ditanyain. Terima kasih Kak. Oke, jadi dia nanya apakah aku mengalami kesulitan memahami materi sama praktikumnya ya guys. Aku bakal jawab yang materi dulu. Nah, kalau yang materi, of course, pasti kita bakal ada kesusahan buat memahami materi itu. Tapi aku selalu punya prinsip, kalau misalnya kita mau belajar, kita pasti bakal bisa memahami materi itu. Nah, tapi kalau misalnya kesulitan yang mengarah ke arah kaget, misal kalian yang tadinya anak SMA, terus tiba-tiba disuruh belajar istilah-istilah medis tentang kedokteran gigi, sebenarnya nggak akan sekaget, yang kaget banget gitu ya guys. Karena yang aku rasain dari semester 1 sampai semester 4, itu kita tuh belajar pelan-pelan gitu, makin naik levelnya. Yang tadinya kalian diajarin basicnya, istilah-istilahnya, sekarang makin naik satu tingkat, sampai kalian tuh siap gitu, nggak akan yang sampai sekaget itu. Jadi kalau misalnya kalian semester awal-awal, kalau di FKG Unpad, kita tuh dapat blok namanya Basic Medical Science. Terus habis itu nanti baru masuk ke Basic Dental Science, masuk ke kedokteran giginya. Jadi tadinya belajar yang satu tubuh dulu, terus masuk ke yang area giginya. Nah, habis Basic Dental Science itu baru masuk ke Dental Science, yang itu lebih di atas level dari BDS gitu. Nah, jadi yang aku rasain di sini, kalian tuh pasti bakal dibawa pelan-pelan, digiring pelan-pelan supaya kalian tuh makin siap gitu buat nerima materi yang lebih berat gitu. Jadi tenang aja buat kalian yang takut, aduh nanti materinya susah nggak ya? Tenang aja guys, asal kalian mau belajar, kalian pasti bisa kok. Dan kalian juga nanti pasti punya teman seangkatan lainnya yang melalui hal yang sama kayak kalian gitu. Jadi kalian bisa nanya ke mereka, terus kalian bisa tukar ilmu sama mereka, sampai kalian akhirnya benar-benar ngerti materi itu. Nah, kalau misalnya aku jawab yang tentang praktikumnya guys, apakah aku mengalami kesulitan saat praktikum? Jujur aku awal-awal kesulitan banget. Jadi semester 2 itu nanti di FKG 4 kalian bakal disuruh praktikum bengkokin kawat. Nah, aku tuh jujur bingung banget cara megang tangnya, bener-bener harus mikir dulu. Kalau mau bengkokin ke kanan berarti megangnya kayak gini, terus ntar kawatnya taruh sini, terus berarti gitu, kayak bener-bener harus mikir banget, lama banget. Sedangkan sekarang tuh udah yang kayak nggak pakai mikir gitu, nggak pakai ngeliat juga bisa, maksudnya kayak langsung aja ambil tangnya terus kayak langsung bengkokin. Jadi dulu awal-awal aku mengalami kesulitan banget gitu. Nah, tapi overall nanti kalian pasti akan pelan-pelan terbiasa gitu. Jadi kalau misalnya kalian praktikum pasti awal-awal diajarin yang dari gampang dulu. Misal bengkokin kawat tuh awal-awal basic banget, disuruh bengkokin yang misal setengah lingkaran atau misalnya yang kotak dulu. Nanti baru makin rumit gitu guys polanya. Nah, jadi kalau praktikum sendiri sih aku mengalami kesulitan banget ya awal-awal, apalagi yang nggak pernah megang alat-alatnya sama sekali gitu. Jadi emang harus banyak-banyak latihan ya guys. Dan kalian kalau bisa jangan sampai latihan cuma waktu jam praktikum doang, tapi di luar jam praktikum, kalau misalnya kalian nganggur di rumah, itu latihan lah. Intinya yang aku rasain kalau misalnya praktikum itu benar-benar harus butuh jam terbang guys. Jadi semakin kalian banyak latihan, maka kalian pasti bakal lebih mahir gitu dalam melakukan praktikum itu. Dan kalian juga jangan sampai lupa buat sering-sering nanya ke kakak tingkat tentang tips and tricksnya. Terus habis itu kalian minta juga diajarin juga boleh. Jujur dulu aku waktu offline, aku diajarin kakak asuh aku dulu cara ngebengkokin kawat. Dan itu aku juga nggak ngerti kalau sampai nggak diajarin dia bakal bisa nggak, karena dia ngebantu aku banget gitu. Bener-bener dikasih tahu ini harus kayak gini, terus kamu megangnya kayak gini, terus cara gini gitu guys. Jadi harus banyak-banyak latihan kalau praktikum supaya bisa semakin lancar. Nah, pertanyaan kedua dari Tasya Dila Velina.
Kak, coba ceritain dong pengalaman kakak bisa masuk FKG. Hehehe, semoga dijawab ya. Doain juga bisa masuk FKG UGM 2024-2025. Amin. Nah, kalau misalnya pengalaman aku masuk FKG sendiri, sebenarnya aku udah sering cerita sih guys. Kalau misalnya secara SBMPTN-nya, aku udah sempat cerita di My SBMPTN Journey. Kalian boleh nonton di sini. Sedangkan secara FKG-nya, kenapa aku milih FKG, itu aku juga udah nyampein di video aku yang ini. Jadi kalian boleh nonton di situ aja ya guys, supaya lebih detail dan semoga video ini juga nggak kepanjangan. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Alex Chris. Jujur ini aku suka banget pertanyaannya. Dia nanya, "Hai Kak, aku mau tanya tentang ekspektasi versus realita kakak sebelum masuk dan sesudah masuk FKG." Nah, kalau misalnya ekspektasi versus reality ya guys, aku tuh ekspektasinya kalau masuk FKG bener-bener praktikumnya itu cuma ngebor gigi, belajar nambal gigi. Taunya realitanya guys, kita tuh belajar jadi tukang atau kuli. Kalau misalnya kalian sering nonton vlog aku, kalian pasti nyadar, aku sering banget upload di sini. Nanti aku bakal tunjukin. Kayak kita tuh ternyata belajar cara bikin apa ya, kayak gips gitu dari cetakan gigi. Kita bikin apa corannya pakai gips. Terus nanti kita amplas sampai halus. Dan asal kalian tahu ya guys, alat-alat FKG itu beberapa ada yang kita baru nemu di toko bahan bangunan gitu. Jadi aku benar-benar ngerasain ternyata di FKG tuh enggak semuanya kayak belajar tentang giginya doang tuh enggak. Kayak ternyata kalau misalnya kita bikin coran gigi itu tuh kayak dinilai gitu seberapa halusnya gipsnya, terus habis itu apakah ada gelembung atau porosnya atau enggak. Ternyata kita tuh belajar sampai sedetail itu dan sedalam itu dan seluas itu gitu. Nggak cuma semata yang karena lu anak FKG jadi cuma belajar ngebor gigi doang tuh enggak gitu guys. Ternyata banyak praktikum-praktikum yang ternyata kita tuh belajar gini juga ya gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya dari Zaamis. Dia nanya, "Hai Kak, mau nanya dong tips punya temen yang klop di kuliah gimana? Soalnya kita ketemu aja belum pernah karena masih online. Oh iya, untuk budget alat yang dibeli setiap semester kira-kira berapa ya? Makasih." Nah, sebenarnya kalau misalnya tips punya temen itu sebenarnya ditanyain juga ya guys tadi di pertanyaan pertama. Dan aku nanti mungkin bakal bikin videonya tersendiri karena banyak banget tips sebenarnya buat dapetin teman secara online. Dan aku mungkin akan bikin videonya nanti habis video ini. So stay tune ya guys. Di sini aku mau jawab dulu tentang yang pertanyaan kira-kira budget alat yang dibeli tiap semester berapa. Nah, kalau budgetnya sendiri sebenarnya beda-beda ya guys. Setiap semesternya itu nggak bisa disamain. Nah, kalau di FKG Unpad, kita tuh semester 1 belum praktikum yang FKG banget. Jadi bener-bener cuma butuh yang kayak buku gambar, pensil warna, yang kayak gitu-gitu. Sedangkan yang semester 2 itu udah mulai masuk ke praktikum yang kayak carving, terus bengkokin kawat. Nah, di situ kalian harus udah mulai siapin alat-alatnya guys. Makanya di semester 2 tuh aku kayak abis duit banyak banget karena udah mulai masuk ke praktikum yang FKG banget gitu. Nah, waktu semester 2 itu aku habis sekitar 1-2 jutaan guys buat beli alat-alat. Yang alat-alat itunya itu nanti bakal kepake buat semester selanjutnya gitu. Jadi ya kayak rubber bowl, terus misalnya sendok cetak buat gigi. Nah, itu tuh nggak akan kepake buat semester itu doang. Bisa kepake buat semester selanjutnya. Nah, terus masuk semester 3, kalian bakal butuh alat namanya mikromotor. Nah, ini adalah alat yang sejauh ini termahal ya guys yang pernah aku beli. Dia harganya sekitar 3 juta rupiah. Nah, semester 4 itu aku banyak habisin duit di beli gigi. Karena di semester 4 itu butuh banyak gigi Graham. Sedangkan kalau untuk alat-alat lainnya nggak perlu beli lagi karena kita udah beli di semester sebelum-sebelumnya. Ceritain pengalaman obscure dong Kak. Oh iya, sama alat FKG termahal yang pernah Kakak beli sampai sekarang dan berapa harganya Kak? Nah, ini kalau alat yang termahal sebenarnya tadi udah aku jawab ya guys. Yang mikromotor harganya sekitar 3 juta. Dan aku nanti semester 5 lagi butuh artikulator, itu juga cukup mahal, harganya sekitar 1 jutaan guys. Jadi mikromotor sama artikulator yang selama ini paling mahal yang pernah aku beli. Nah, kalau tentang pengalaman obscure ya guys, jujur ini kayaknya bisa satu video sendiri karena pengalaman obscure aku tuh menurut aku adalah pengalaman yang paling nggak terlupakan. Jujur waktu obscure tuh adalah masa-masa dimana aku kayaknya lagi terpuruk ya banget. Jadi waktu itu posisinya nggak punya teman dari SMA karena waktu itu dari SMA aku yang masuk ke Unpad cuma aku doang. Terus habis itu posisinya homesick juga dan ketiga lagi capek-capeknya obscure gitu.
Wah, jadi itu bener-bener tiap hari kerjanya nangis terus guys. Dan aku nggak tahu ini aku dong yang lebay apa kalian nanti kalau jadi maba juga ngerasain. Jadi waktu osjur itu menurut aku tugasnya cukup berat ya guys. Kalian bakal disuruh bikin buku. Nanti mungkin aku bakal tunjukin foto-foto dokumentasinya di sini karena aku nyimpenin semuanya. Menurut aku itu adalah kenangan yang nggak boleh aku lupain gitu. Makanya aku selalu dokumentasi. Nah itu tuh bukunya bener-bener setiap ukurannya tuh detail banget gitu. Kayak kalian nggak boleh salah. Jadi bener-bener diceknya tuh dicekin satu-satu. Nah, makanya osjur ini tuh bener-bener beda banget sama ospek universitas yang kalau ospek universitas tuh nggak terlalu seketat ini. Tapi kalau osjur tuh bener-bener ketat banget. Kayak kalau misalnya kalian pakaiannya kurang lengkap lah, kalian tuh pasti kayak langsung dimarahin. Terus kayak waktu itu sih aku posisinya offline ya guys, jadi bener-bener dibentaknya tuh di depan muka gitu. Dan kalau misalnya kalian bawa barang yang terlarang, jadi nanti tuh kalian tasnya sama tempat pensil tuh bener-bener bakal digeledah gitu. Kayak kalian suruh ngeluarin semua barang yang ada di tas kalian, terus kayak bener-bener dicekin gitu apakah kalian bawa benda-benda terlarang gitu. Dan kalau sampai ketahuan bawa, itu bakal kena amok juga guys. Jadi bener-bener ketat banget osjur itu menurut aku, dan ngabisin banyak tenaga banget. Jadi aku inget ada satu tugas yang menurut aku berat banget. Waktu itu kita disuruh mintain biodatanya satu angkatan dan kita harus selfie bareng sama setiap anak di angkatan kita. Dan posisinya waktu itu belum kenal siapa-siapa, jadi nggak bisa bedain mukanya gitu. Kayak ini siapa, ini gue udah foto sama dia belum. Jadi itu aku ingat banget setiap selesai ospek universitas, kita pasti ngumpul di depan masjid buat foto selfie satu-satu. Dan kita mintain tanda tangannya juga. Terus itu kita harus catat di bukunya itu pakai tangan. Sampai aku ingat banget saking ngantuknya, aku tuh nulisnya sampai miring guys. Bayangin kayak kita tuh sehari bisa tidur kayak cuma 3 jam doang. Karena kalau misalnya ada tugas yang salah, itu benar-benar dirobek bukunya, terus kan harus bikin ulang, besok harus dikumpulin, harus udah jadi gitu. Jadi posisinya tuh waktu osjur tuh bener-bener udah kurang tidur, capek mental. Aduh aku gak tahu sih ini dramatis atau gimana. Tapi yang jelas yang aku rasain adalah seperti itu guys. Bener-bener lagi nulis tuh tiba-tiba bisa seret tidur aja gitu. Terus ya udah tulisannya miring-miring, nggak peduli, yang penting gue ngumpulin aja deh besok kena amuk gitu. Bahkan temen aku tuh ada yang kena amuk sampai nangis karena benar-benar dibentaknya tuh kenceng banget depan mukanya. Aku aja yang jauh dari dia tuh sampai kedengeran guys. Nah terus osjur tuh biasanya ada lulus nggak lulusnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak lulus, itu kalian harus ngerjain tugas tambahan gitu. Nah makanya kalau bisa kalian lulus ya guys, kalian harus kerjain semua tugasnya dengan benar. Terus kalian harus aktif juga supaya kalian poinnya makin tinggi dan kalian bisa lulus osjurnya gitu. Jangan sampai ngulang guys. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Sirin Carol SS. Dia nanya, oh iya kak, yang cari gigi untuk praktikum itu apa? Ada ketentuannya atau gimana ya kak? Nah, kalau ada ketentuannya atau enggak, itu pasti ada guys. Dan setiap praktikumnya itu beda-beda. Jadi kalau praktikum itu kan beda-beda. Ada yang praktikum konservasi gigi, praktikum prosto, atau misalnya praktikum ITMKG. Nah itu setiap ketentuannya beda, karena emang setiap bloknya itu beda dosen gitu guys. Jadi kalian harus ikuti aturan main setiap bloknya gitu. Nah kalau misalnya di ITMKG waktu itu, di aku semester 2 kan dapetnya, itu ketentuan giginya lebih fleksibel kalau misalnya kalian online gini, karena kan kalian bakal lebih susah ya guys nyari giginya. Dan kalau jualan pun orang-orang juga sekarang kayak lebih jarang gitu, karena online, karena lagi pandemik gini. So mereka lebih difleksibelin, yang tadinya harusnya nemuin gigi molar 1, itu bisa ganti jadi molar 2 juga boleh diterima sama dosennya gitu. Jadi ya kita harus ikutin peraturan main setiap bloknya sih guys, jadi nggak bisa disamain. Nah kalau untuk ketentuannya sih ya biasanya kita tuh harus cari gigi yang masih bagus banget guys. Jadi misal disuruh cari gigi insisif gitu, nah giginya tuh yang mahkotanya masih utuh, terus yang giginya bagus, jangan ada kariesnya, akarnya juga masih utuh gitu guys. Biasanya ketentuannya cari gigi yang bagus. Nah pertanyaan selanjutnya dari Cynthia Firlianti, dia di sini nanya, Hai Ci, aku mau nanya kalau ujian FKG gitu ujiannya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Makasih. Nah sebenarnya kalau ujian sendiri ya guys, itu kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Tapi ada juga beberapa nomor tuh kadang suka nyelip tiba-tiba bahasa Inggris gitu. Jadi bener-bener random banget, kita nggak bakal bisa nebak. So kalau misalnya kalian ada yang nanya ke aku, Kak, kalau misalnya masuk FKG itu bahasa Inggrisnya harus jago nggak sih? Sebenarnya nggak harus jago, yang penting kalian bisa gitu. Karena menurut aku bahasa Inggris cukup kepake di sini karena ebook aja bahasa Inggris. Terus beberapa dosen juga maparin materi itu PPT-nya bahasa Inggris. Terus habis itu kalau misalnya kalian tutor, kadang kasusnya itu bahasa Inggris juga. Jadi menurut aku alangkah baiknya kalian ningkatin skill Inggris kalian karena bakal kepake banget gitu di sini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Tania Natasha. Dia nanya, Hai Ci, aku mau tanya,
hal yang harus dipertimbangin sebelum masuk FKG itu apa saja, dan skill-skill yang harus udah dipersiapkan sebelum masuk itu apa saja. Terima kasih. Nah, kalau hal-hal yang harus dipertimbangin, yang pertama udah pasti alat ya guys. Kalau misalnya kalian mau jadi anak FKG, harus siap-siap banyak budget buat alatnya. Karena benar-benar alatnya itu banyak banget perintilannya. Dan yang kedua, kalian juga harus bener-bener yakin kalau misalnya kalian mau masuk FKG bakal selesai sampai akhir, jangan sampai berhenti di tengah, terus kalian ninggalin gitu aja, karena menurut aku itu eman banget gitu. Terus yang ketiga adalah masalah keterampilan tangan. Menurut aku ini nggak kalah penting, karena di FKG itu bener-bener yang kalian andelin itu adalah tangan kalian gitu, skill tangan kalian, seberapa kalian lihai dalam misal carving, terus misalnya kalian ngebur gigi, terus dalam kalian nambal. Itu menurut aku keterampilan tangan penting banget di FKG. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, aduh kayaknya keterampilan tangan gue kayaknya kurang gitu, nah itu perlu dipertimbangkan lagi, apakah beneran gitu kalian mau masuk FKG. Karena aku udah sering gitu ngeliatin orang-orang banyak di FKG, mereka tuh jago-jago banget keterampilan tangannya, dan ada juga beberapa yang nggak terlalu jago. Nah itu aku suka kasihan gitu sama mereka yang nggak bisa ngikutin. Kadang yang bener-bener udah jago praktikumnya tuh kayak udah berapa step di depan mereka, sedangkan yang ini tuh kayak masih nyusulnya tuh masih jauh banget gitu. Nah tapi sebenarnya itu juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian nggak jago keterampilan tangannya, itu nggak berarti kalian nggak bisa masuk FKG. Of course bisa, asal kalian mau latihan, kalian mau tetap belajar gitu, itu kalian pasti bisa. Cuma aku tekenin aja keterampilan tangan di sini tuh penting gitu guys. Terus kalau misalnya untuk pertanyaan skill-skill yang harus dipersiapkan sebelum masuk apa saja, menurut aku pribadi, kalau sebelum masuk rada susah ya nyiapinnya, karena kita nggak tahu gitu nanti praktikumnya bakal gimana, butuhin alat apa. Justru yang harus kamu persiapkan itu adalah kalau misalnya kamu udah beli alatnya, kalau kamu udah ada alatnya, kamu udah tahu nanti praktikumnya harus ngapain, itu kamu harus mulai latihan sebelum nanti hari H praktikumnya. Gitu sih guys. Jadi banyak-banyaklah tanya ke kakak tingkat gitu, supaya kalian bisa curi start, kalian bisa tahu, oh nanti besok praktikumnya tuh ini, berarti ntar gue latihan deh misal carving gitu, oh caranya kayak gini gitu guys. Jadi latihan skillnya itu kalau misalnya kalian udah masuk aja sih menurut aku. Soalnya kalau misalnya kalian mau siapin diri sebelum masuk juga bakal susah gitu, karena kalian belum familiar sama alat-alat dan yang lain-lainnya gitu. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Siren Carol SS. Halo kak, kebetulan banget nih aku dari FKG Unpad 2021. Adik kelas aku guys. Mau nanya nih kak, khususnya untuk FKG Unpad. 1. Metode pembelajaran di FKG Unpad itu kayak gimana kak? Kan setiap univ berbeda metodenya, benar. 2. Alat atau hal-hal apa saja yang maba FKG kayak aku harus punya atau tahu. Yang ketiga, bisa kak share sedikit suka duka selama belajar di FKG. Terima kasih kak, sukses selalu, amin. Oke, sekarang kita akan jawab pertanyaan yang pertama ya guys, yaitu metode pembelajaran di FKG Unpad. Setahu aku sekarang tuh FKG Unpad udah pakai metode pembelajaran yang student centered. Jadi dia tuh lebih bukan memaksa. Dia lebih menyuruh kita para muridnya itu buat lebih ngegali infonya terlebih dahulu gitu. Maksudnya jangan sampai kalian ngandelin gurunya banget gitu, jangan ngandelin dosen banget atau dokternya banget gitu. Beda banget sama sekolah. Misal kalau di sekolah kan ya udah kita nungguin gurunya aja maparin materi, nanti kita tinggal nyatet. Nah kalau di FKG Unpad itu ada kegiatan tutor. Nah kegiatan tutor itu jadinya kalian dibagi menjadi grup-grup, di mana satu grupnya itu isinya sekitar 12 orang. Nah di situ nanti kalian bakal dikasih kasus, misal ada orang jatuh terus giginya patah harus diapain gitu. Nah kalian ber-12 itu discuss ini pasiennya harus diapain, terus ada istilah-istilah yang kalian nggak ngerti. Nah nanti itu materinya satu-satu orang dapat materi yang harus dipresentasiin satu sama lain. Jadi kita kayak tukeran ilmu gitu ber-12 orang ini. Nah kalau udah selesai tutor baru nanti dosennya yang bakal maparin materi gitu guys, buat ngeperlengkapin apa yang udah kita tahu selama ini. Jadi bener-bener kita udah bukan bergantung ke dosen banget, tapi lebih nyuruh ke studentnya ini loh yang harus ngegali materi itu sendiri gitu. Nah yang kedua, alat atau hal-hal apa saja sih yang maba FKG kayak aku harus tahu atau punya. Kalau alat pribadi sebenarnya banyak banget ya. Kalau aku harus jelasin di sini kan pasti panjang banget. Nah kalau untuk alat sendiri, alangkah lebih baiknya kalian tanya ke kakak tingkat kalian atau kakak asuh kalian. Nanti kalian bakal dapet kakak asuh setelah lulus ospek jurusan. Nah itu tanya ke mereka kayak list-listnya, kayak apa yang harus aku beli buat semester ini gitu, terus berapa harganya gitu-gitu. Kalian mending tanya langsung ke orangnya, karena jujur banyak banget ya guys. Terus kalau misalnya untuk hal-hal apa saja sih yang maba FKG harus tahu, nah
Kalau aku pribadi sih cuma pesan satu, kalian harus banyak-banyakin ngumpulin gigi dari sekarang. Jadi kalau misalnya kalian punya kerabat, misal tante kalian dokter gigi, atau temennya mama kalian, atau mamanya teman kalian ternyata ada yang berprofesi sebagai dokter gigi. Nah itu kalau bisa kalian mintain gigi deh ke mereka. Biasanya ada beberapa dokter gigi yang ngumpulin gigi guys. Itu kepake banget karena buat praktikum. Jadi dulu aku waktu masih maba juga sampai keliling-keliling puskesmas sama rumah sakit di kota aku. Bener-bener aku datengin satu-satu, ada gigi nggak, ada gigi nggak, ada gigi nggak. Karena bakal kepake banget, jadi ya mau gigi apa aja udahlah ambil aja gitu. Karena nanti suatu saat pasti kepake. Misal nggak harus kepake sekarang, tiba-tiba di semester 4 kepake, itu aku ngerasain banget gitu. Untung aku dari dulu udah nabung gigi, jadi sekarang waktu semester 4, aku cuma beli giginya tuh paling 1 atau 2, karena sisanya udah kumpulin dari waktu aku masih maba gitu. Ya, jadi cuma satu pesan aku, kalian harus rajin-rajin ngumpulin gigi supaya jangan sampai kalian beli semua gigi karena lumayan mahal gitu. Satu gigi bisa harganya itu 50.000 sampai 200.000. Nah, kalau misalnya kalian suruh nyari 16 gigi dan kalian beli semua, kebayang kalian udah habis berapa juta guys cuma buat giginya doang, belum alatnya gitu. Nah, terus hal lainnya yang aku mau sampaikan, kalian harus sering-sering tanya juga sama orang lain atau kakak tingkat. Jangan sampai kalian malu bertanya gitu. Karena menurut aku pribadi, apalagi kalau misalnya kalian online gini, kalian tuh nggak akan bisa dapat info segampang itu. Karena kalian nggak sengaja ketemu orang terus dapat info, itu udah nggak bisa lagi kan, karena sekarang online. Jadi kalian harus benar-benar kalian yang ngejar infonya. Jadi jangan malu bertanya, misal sama kakak tingkat siapapun lah, nggak harus kakak asuh, itu udah tanyain aja kayak nanti praktikumnya gimana ya, salatnya gimana ya, tips and tricksnya gimana ya, itu tanya aja karena bakal kepake banget gitu buat nanti kalau misalnya kalian udah ngerasain beneran, ngelaluin itu beneran gitu. Nah terus dia juga nanya suka duka selama belajar di FKG. Menurut aku pribadi sukanya, yang pertama aku seneng bisa dapet banyak pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut. Dan nggak cuma gigi dan mulut juga, ternyata kita di FKG juga belajar satu tubuh ya guys, meskipun nggak sedalam kalau kalian nanti ngambil FK. Nah itu aku juga seneng gitu bisa tahu kayak oh ternyata kalau giginya mau sehat tuh harus kayak gini. Oh ternyata kalau misalnya harus ini tuh gini. Itu aku baru tahu setelah aku masuk FKG. Nah seperti yang aku sampaikan tadi, di FKG kan kita nggak cuma belajar gigi dan mulut doang, kita juga belajar misal tentang kejiwaan, tentang psikologi, tentang mata, terus tentang telinga, hidung, sama tenggorokan, kayak macam-macam gitu. Nah, terus yang kedua, yang aku suka dari FKG itu, aku ngerasa kalau misalnya ada orang sakit gigi atau punya keluhan tentang gigi dan mereka kayak nanya ke aku bisa bantu jawab mereka gitu. Kayak, oh mungkin lu ini kali sakit ini gitu. Terus yang ketiga, aku juga jadi lebih familiar sama obat-obatan. Jadi seenggaknya kalau mama sama cici aku yang kebetulan adalah dokter, kalau mereka ngomongin obat tuh aku kayak sekarang wah bisa nangkep karena aku belajar ini kemarin gitu. Jadi aku sekarang udah bisa nyambung gitu sama mereka. Dan kalau misalnya ada orang nanya tentang obat pun aku seenggaknya bisa jawab lah dikit-dikit gitu. Dan bisa bantu orang lah, itu yang menurut aku paling penting. Itu bisa ngebantu orang, kalau misalnya orang ada keluhan kita bisa bantu mereka harus diapain. Terus kalau misalnya untuk dukanya sendiri, sebenarnya praktikumnya dan kuliahnya pun juga sebenarnya overall cukup berat ya guys. Menurut aku kalau misalnya kuliah FKG dan secara online benar-benar harus on cam, terus kalian harus siapin semua alat-alatnya yang banyak banget. Itu menurut aku cukup ribet juga karena aku pernah waktu itu mati lampu. Terus kayak harus pindah ke tempat lain, itu bener-bener barang bawaannya banyak banget, harus bawa tripod, harus bawa alas itemnya, harus bawa mikromotornya, belum perintilan-perintilannya, bawa giginya, apanya segala macem. Itu ribet banget gitu pindah tempatnya, karena ya alatnya banyak banget, itu sih salah satu dukanya. Dan kita juga nggak bisa kayak anak-anak kuliahan lain yang misal rambutnya dicat, terus habis itu kukunya panjang, terus kalau kalian di FKG 4 juga yang cewek harus pakai rok gitu deh guys. Jadi harus benar-benar sopan sama rapih gitu pakaiannya. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Regina D. Cantika. Dia nanya, Kak aku maba FKG, gimana ya mengatasi nervous? Nah terus di sini aku nanya nervous ke arah mana? Ternyata katanya ke arah skills lab-nya atau ke arah praktikumnya. Nah jujur kalau misalnya nervous, aku juga pertama-tama nervous banget sih guys. Cuma ada satu hal yang bikin aku nggak nervous tuh apa coba? Kalau kita udah tahu hari ini agendanya ngapain. Jadi kalian tuh harus pinter-pinter curi start ya guys. Jadi kalau misalnya mau ada praktikum, kalian tuh nanya sehari sebelumnya, misal ke kakak tingkat, ke kakak asuh, atau ke temen yang udah punya info gitu. Besok praktikumnya ngapain sih? Misal, oh praktikumnya tuh bla bla bla.
Nah, kalian semalam sebelumnya siapin gitu. Siapin kayak yang harus disiapin sama, misal kadang kalau misalnya suruh ngebengokin kawat, terus kita udah tahu besok suruh ngebengokin kawatnya apa, ya udah kita bikin cadangannya gitu. Jadi kalau sampai waktu praktikum kita gagal, tinggal diganti aja sama cadangannya gitu. Ya, jadi intinya harus banyak-banyak persiapan gitu dari sehari sebelumnya. Dan kalau bisa kalian tahu agenda hari ini tuh praktikumnya apa, supaya kalian bisa persiapin diri atau persiapin cadangannya lah. Tapi kadang ada juga yang dokternya itu mau kita ngerjain di tempat, jadi kalian nggak bisa bikin cadangan sama sekali. Nah, itu mau nggak mau kalian emang harus banyak latihan. Jadi sekali lagi, menurut aku satu-satunya kunci itu ya banyak latihan gitu. Kita nggak bisa selamanya ngandelin cadangan, emang kitanya aja yang harus skillsnya di-upgrade terus supaya kita bisa ngelakuin otodidak gitu guys. Nah, dan aku juga mau sampaikan satu hal, jangan sampai kalian joki. Ada banyak jasa joki gitu. Kayak misal kalian suruh teman kalian yang ngerjain, terus kalian bayar dia. Menurut aku, jangan pernah guys. Karena banyak juga kakak tingkat aku yang bilang mereka nyesel karena joki dulu. Jadi sekarang mereka keteteran gitu. Jadi menurut aku sesusah-susahnya praktikumnya, kalian harus tetap belajar, kalian harus tetap tahu caranya itu gimana. Jangan sampai mau pakai cara yang instan gitu. Tetap harus belajar sendiri, harus tahu sendiri caranya gimana, tips and triknya gimana. Karena kalian nggak bisa selamanya ngandelin orang lain. Nanti kalau misalkan udah berdebat sama pasien, ya cuma kalian sama pasiennya gitu. Nah, selanjutnya nih ada yang nanya, "Hai Kak, kalau di FKG Unpad tuh wajib TOEFL atau enggak?" Makasih Kak. Kalau di FKG Unpad tuh yang pakai TOEFL yang ujian mandirinya guys, waktu angkatan aku yang 2019. Kalau SBM sama SNM nggak harus pakai. Nah, tapi tergantung juga, soalnya biasanya setiap sistemnya itu beda-beda. Jadi kalian alangkah baiknya buat ngecek apakah yang sistem tahunnya kalian itu wajib TOEFL atau enggak gitu. Nah, selanjutnya ada juga yang nanya, tes kesehatan buat masuk FKG apa aja? Aku jujur nggak terlalu inget kayak perintilan-perintilannya, karena setahu aku juga nggak banyak kok. Seinget aku tuh soalnya cuma tes buta warna doang. Aku inget banget waktu itu aku SMA sampai khusus ke klinik mata, ya cuma demi tes buta warna, karena emang itu diminta banget gitu. Yang harus bener-bener ada tuh ya tes buta warnanya itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Jubili. Ini pertanyaan yang paling terakhir guys, dan pertanyaan yang paling sering ditanyain oleh orang-orang. Jadi dia nanya, sebagai mahasiswa FKG tuh giginya harus rapih nggak sih? Aku mau masuk FKG tapi minder giginya nggak rapih, mau behel tapi mahal. Nah, ini kalau aku jawab ya guys, apakah masuk FKG tuh giginya harus rapi? Of course nggak harus guys, nggak ada ketentuan kok kalau kalian mau jadi anak FKG giginya harus rapi atau nggak boleh masuk, itu nggak ada ketentuan kayak gitu. Cuma menurut aku pribadi, kalau misalnya giginya rapih atau enggak, itu lebih ke kesadaran diri masing-masing aja sih. Karena ibaratnya kalian kan mau ngobatin orang yang punya masalah gigi. So, alangkah baiknya kalau kalian yang ngobatin juga punya gigi yang bagus gitu. Nah, tapi sebenarnya gigi yang bagus di sini juga nggak berarti kalau nggak rapi itu gigi nggak bagus. Nggak juga. Jadi, usahain gigi kalian tuh seenggaknya meskipun nggak rapih, tapi sehat gitu guys. Nah, kalau masalah mau dibehel tapi mahal, itu kalian nggak harus behel sekarang. Kalian bisa behel nanti. Kalau misalnya someday, nanti kalian sudah bisa cari uang, kalian bisa punya tabungan sendiri, kalian bisa behel saat itu. Dan kalau misalnya kalian udah punya gigi yang rapi, maka pasien juga pasti akan lebih enak gitu ngeliatnya, dan pasien juga pasti akan jauh lebih percaya gitu sama kita. So, kalau untuk urusan giginya harus rapi atau enggak untuk masuk ke FKG, jawabannya adalah enggak. Tapi itu lebih ke kesadaran diri masing-masing guys. Nah, sebenarnya semua pertanyaannya udah aku jawab ya guys kalau tentang kuliah kedokteran giginya. Tapi beberapa dari kalian juga ada yang nanya tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Contohnya nanti bakal aku tunjukin di sini. Nah, di sini aku nggak bakal jawabin itu semua ya guys, karena menurut aku keluar konteks. Nah, untuk hal itu mungkin suatu saat akan aku jawab, tapi di TikTok aku guys. Jadi aku di TikTok mau coba fokus ke kesehatan gigi dan mulut. Dan kalau misalnya kalian penasaran, aku juga di situ bakal upload tentang rasanya atau pengalaman kuliah anak FKG. Jadi mungkin keseharian aku waktu aku praktikum dan yang lain-lain bakal aku upload di situ. So, kalau misalnya kalian penasaran sama akun TikTok aku, nanti bakal aku cantumin di sini dan kalian boleh follow di situ. So, thank you buat kalian yang udah nonton. Stay safe and stay healthy. Bye guys.